Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Perang tanding Panembahan Senopati melawan Retno Jumilah. Retno Jumilah merasa getir ditinggal ayahandanya, ibunya dan saudara-saudaranya. Mendadak pandangannya terasa gelap dan ia pun pingsan mendapati kenyataan itu. Batinnya serasa tidak kuat menanggung hal itu, dan 5 abdi dalem alias dayang-dayang segera merawatnya. Akhirnya Retno Jumilah sadar dan ia merasa ini gara-gara Panembahan Senopati. Sontak ia ingin membalaskan sakit hati ayahandanya, dan keris pusaka Kyai Gumarang ia genggam erat-erat, dan ia sudah bertekad tidak akan menyarungkan keris itu ke warangkannya sebelum berhasil menusukkan keris tersebut ke tubuh Panembahan Senopati. Retno Jumilah memang wanita yang sangat cantik, namun mempunyai kriteria yang cukup nyeleneh tentang calon suaminya. Lelaki yang diinginkannya harus tidak mempan terhadap senjata pisau cukur yang ia punyai, dan lelaki itu yang bakal jadi calon suaminya itu kudu disembah oleh orang tuanya. Lah, dengan perkataan lain, calon menantu lelaki itu kudu disembah oleh calon mertua. Permintaan yang sangat-sangat nyeleneh. Panembahan Senopati mengetahui hal ini, dan ia merasa memang jodohnya adalah Retno Jumilah, seolah sudah menjadi suratan takdir bagi Panembahan dan Retno Jumilah. Panembahan Senopati memasuki balik Kadipaten Madiun, dan Retno Jumilah mengetahui hal itu, dan ia pun menghadang Panembahan Senopati. Retno Jumilah menggenggam sebuah tombak di tangan kanannya, pedang di tangan kirinya, dan keris Gumarang diselipkan di pinggangnya. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya sekuat tenaga, Retno Jumilah menghujamkan tombak ke dada Panembahan Senopati. Begitu membentur dada Panembahan Senopati, serasa membentur besi. Panembahan Senopati kebal akan tombak. Malah Retno Jumilah terdorong mental ke belakang. Ia pun tidak kalah akal, langsung disambarnya pedang dan sekuat tenaga ia tebas leher Panembahan Senopati. Kembali tebasan Retno Jumilah seolah tidak membawa hasil. Retno Jumilah mangkel benar, dan ia pun berkata, "Memang engkau seorang dijaya Panembahan Senopati, namun apakah engkau masih bisa kebal dengan keris Kyai Gumarang, pusaka ayahku ini?" Retno Jumilah telah mencabut keris Kyai Gumarang, dan dia telah siap akan menghujamkan keris itu ke tubuh Panembahan Senopati. Panembahan Senopati tersentak melihat keris Kyai Gumarang. Ia merasa keris ini bukanlah main-main. Ia akan menjaga jarak. Panembahan Senopati pun berkata kepada Retno Jumilah, "Dinda Retno Jumilah, sesungguhnya aku begitu sayang kepadamu." Retno Jumilah pun bertambah marah dan berkata, "Apa maksudmu Panembahan Senopati? Setelah apa yang kau lakukan terhadap keluargaku, setelah engkau porak-porandakan Madiun, masih bisakah kau berkata sayang?" Panembahan Senopati pun berkata, "Jelas aku sungguh-sungguh sayang padamu dan mencintaimu, sehingga persyaratan yang engkau tetapkan untuk mempersuntingmu akan aku lakukan. Sebagaimana engkau ketahui, Sunan Giri telah meramal bahwa aku dan keturunanku akan bertakhta selaku penguasa tanah Jawa. Hanya dengan inilah persyaratan ayahandamu selaku mertuaku akan menyembahku selaku raja tanah Jawa.
Baju yang kukenakan ini adalah baju Kyai Antakusuma pemberian Kanjeng Sunan Kalijogo. Siapapun yang mengenakan baju ini akan bertahta selaku raja menguasai segenap tanah Jawa. Retno Jumilah tertegun mendengar penjelasan Panembahan Senopati. Ia berusaha mencerna semua perkataan Panembahan Senopati, dan ia merasa bahwa semua penjelasan yang diberikan Panembahan Senopati benar adanya. Tidaklah mungkin baginya mencari calon suami kecuali seorang raja, karena ayahandanya adalah seorang Adipati Madiun. Siapa lagi yang bisa membuat ayahandanya takluk kecuali Panembahan Senopati? Tapi masih ada yang mengganjal di batinnya. Bagaimana dengan nasib ayahandanya yang sedang lari dan terjangan Panembahan Senopati? Seolah Panembahan Senopati mengetahui apa isi hati Retno Jumilah. Ia pun berkata, "Dinda Retno Jumilah, jika keluarga dan ayahandamu yang menjadi beban pikiranmu, sebagai tanda kasih sayangku padamu, aku sanggup mengembalikan jabatan ayahandamu selaku Adipati Madiun. Walaupun demikian, selaku Adipati, ia tetap harus menghaturkan sembah kepadaku selaku Raja Tanah Jawa. Bukankah aku telah penuhi persyaratan agar bisa meminangmu, Dinda Retno Jumilah?" Perkataan Panembahan Senopati begitu menusuk relung kalbu hati Retno Jumilah. Ia pun seolah berkata pada diri sendiri, seolah ia tidak ada rasa hormat kepada calon suaminya yang telah dengan ikhlas berjuang untuk mendapatkan cintanya. Haruskah ia menghujamkan keris ini kepada calon suaminya yang kemungkinan hanya satu-satunya? Hati kecilnya berkata, sungguh bodoh dan tidak tahu sopan santun menghunus keris di depan calon suami. Tidak terasa Retno Jumilah melepas keris pusaka Kyai Gumarang. Keris itu pun terjatuh, dan segera Panembahan Senopati mengambil keris Kyai Gumarang itu. Retno Jumilah lunglai, dan ia pun baru tersadar bahwa masih ada satu persyaratan lagi sebelum Panembahan Senopati bisa memperistrinya. Ia pun mengeluarkan diri dan berkata, "Panembahan Senopati, jika engkau tidak mempan oleh tikaman dan sayatan pisau cukurku, maka aku bersedia menjadi istrimu." Demikian kisah adu kesaktian antara Panembahan Senopati dan Retno Jumilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.